Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Satu hal yang benar adalah saling membantu dan saling menghormati satu sama lain. Kalau ada anak yang nakal, itu dosa banget. Kita harus menegurnya. Oke, bye-bye teman-teman. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Hal baik yang dapat saya lakukan dengan berani, menghibur teman yang sedang sedih. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Hal baik yang bisa saya lakukan dengan berani adalah menolong teman yang jatuh dari sepeda. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Contoh hal baik yang dapat saya lakukan dengan berani adalah melerai teman yang berkelahi. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan limpah. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Contoh hal benar yang dapat saya lakukan dengan berani adalah berkata jujur. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Hal benar yang dapat saya lakukan dengan berani adalah tidak berbohong. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Hal benar yang bisa saya lakukan dengan berani adalah mengakui kesalahan. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Hal yang benar yang dapat saya lakukan dengan berani adalah membantu teman yang terkena musibah. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku
penuh melimpah. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Contoh hal benar yang dapat saya lakukan dengan berani adalah berbicara kepada orang tentang firman Tuhan. Selamat pagi Tante, tugas sekolah minggu. Ayat hafalan Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Contoh hal benar yang dapat saya lakukan dengan berani adalah menolak melakukan kebohongan. Terima kasih Tante. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Sudah siap semuanya? Semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan untuk pemeliharaan Tuhan saja, tetapi kita juga berterima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kita dan mengampuni dosa kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian terima kasih pada Tuhan. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya boleh pimpin ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak silakan duduk. Masih tetap bersukacita ya. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ada banyak sekali hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Mari kita naikkan pujian. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya oleh kuasa Yesus, celik matanya
seorang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya oleh kuasa Yesus. Celik matanya oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Ya, seperti orang buta, kita juga hidup dalam kegelapan dosa. Dan karena kasih Tuhan, Dia memilih kita dan menyelamatkan kita. Kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita nyanyikan pujian pakai gerakan. Aku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Aku anak pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan dalam anugerah pengampunan, menjadi anak Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau telah tebus dosaku, menanggung hukumanku, dan menyelamatkanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Setelah diselamatkan, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, setiap perkataan Tuhan harus kita simpan di dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita jangan berdosa di hadapan Tuhan. Kita akan naikkan pujian, maka perkataanmu telah. Semuanya bangkit berdiri ya. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sekali lagi, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Sekali lagi, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin
ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan kami juga bersyukur kalau Tuhan masih memimpin kami. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan pimpin hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga tolong kami supaya kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, kembali lagi berjumpa dengan Om Foris pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalian sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Yang sudah siap coba angkat tangan yang siapa aja. Oke, kalau sudah siap, pada pagi hari ini Om Foris memberikan tema khotbah, yaitu Allah penuh belas kasihan kepada orang berdosa. Bahan Alkitabnya di dalam Yunus pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Nanti setelah beribadah nanti boleh membaca ya. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kalian pernah mendengarkan enggak cerita tentang Yunus? Ada yang pernah mendengarkan cerita tentang Yunus? Ya, mungkin dari beberapa kalian mungkin ada yang pernah dengar cerita tentang Yunus, dan mungkin juga ada yang belum pernah mendengarkan. Nah, saat ini Om Foris akan cerita ya, ada seorang yang bernama Yunus. Ya, ada yang pernah dengar maupun tidak, enggak apa-apa. Nah, dia adalah seorang nabi Allah. Suatu hari atau suatu ketika Allah memerintah Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Ya, dan dia memperingatkan umat itu untuk meninggalkan dosa-dosa mereka. Tetapi apakah Yunus mau pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada dia? Menurut kalian bagaimana? Apakah Yunus pergi atau tidak? Alkitab mencatat dia tidak pergi. Nah, adik-adik semua, Yunus tidak mau pergi karena Yunus tidak suka dengan orang-orang Niniwe pada saat itu. Dan dia tidak ingin mereka mendengarkan pesan dari Allah. Itulah yang menyebabkan Yunus dia tidak pergi ke Niniwe pada saat itu. Nah, Yunus mulai dia tidak taat dengan perintah Allah. Justru apa yang dia lakukan adalah dia pergi. Dan dia naik kapal menuju ke Tarsis pada saat itu. Dia berpikir bahwa dia bisa melarikan diri daripada Tuhan. Dia bisa menyembunyikan diri daripada Tuhan. Itulah yang ada di dalam pikiran atau benak Yunus pada saat itu, adik-adik. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia tidak mau mentaatinya. Ya, tetapi dia pergi menuju Tarsis pada saat itu. Tetapi Allah tahu bahwa Yunus berada di mana pada saat itu. Ya. Walaupun dia berpikir, oh Allah tidak mengetahui saya ada di mana, tetapi Allah tahu keberadaan Yunus, dia sedang berada di dalam kapal. Dia sedang pergi ke Tarsis pada saat itu. Ya. Maka apa yang terjadi, adik-adik? Ya. Ketika dia mengetahui keberadaan Yunus, kemudian Allah mengirimkan angin yang begitu kencang dan badai yang begitu dahsyat. Ya, kemudian kapal itu mulai terombang-ambing dan di tengah ombak yang sangat besar sehingga hampir hancurlah itu kapal. Ya, itulah yang terjadi. Kemudian orang yang di atas kapal itu apa yang mereka lakukan? Mungkin mereka bingung pada saat itu, tetapi apa yang mereka lakukan adalah mereka mulai membuang semua barang-barang yang ada di atas kapal itu. Ya. Mereka melemparkan semua barang-barang mereka ke laut untuk membuat kapal itu bagaimana seringan mungkin kapal tersebut. Ya, mereka berseru kepada ilah-ilah palsu untuk menyelamatkan mereka. Tetapi cuaca baru itu tetap lanjut terus berjalan. Ya. Ketika Yunus naik ke geledak dan melihat apa yang sedang terjadi, maka dia tahu kalau dia tidak dapat melarikan diri daripada Tuhan. Ya. Sekali lagi Yunus mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri daripada Tuhan. Ya. Karena Allah adalah penguasa langit dan telah menciptakan laut dan daratan. Jadi adik-adik, dia berkata karena kesalahankulah maka badai yang mengerikan ini telah menimpa kalian. Dia mengatakan kepada orang-orang yang ada di kapal tersebut.
Kemudian apa yang dia katakan adalah, katanya kepada para pelaut atau kepada orang-orang yang ada di atas kapal, angkatlah aku dan lemparkanlah aku ke dalam laut, dan segalanya akan menjadi tenang kembali. Ya, awalnya orang-orang yang ada di atas kapal adalah mereka ragu melakukan hal itu. Mereka berusaha mendayung kapal itu kembali ke daratan, tetapi ombak semakin besar. Sehingga akhirnya mereka mengangkat Yunus dan melemparkan dia ke dalam laut. Ya, itulah yang mereka lakukan. Setelah itu laut yang tadinya bergelora itu menjadi tenang. Badai berhenti dan segalanya menjadi tenang kembali. Para pelaut di atas kapal menjadi takjub karena apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Nah, adik-adik semua, menurut kalian apakah Allah masih mengasihi Yunus yang melarikan diri dari apa yang dikatakan atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Jawabannya adalah ya. Ya. Allah masih mengasihi Yunus sehingga dia mengirimkan seekor ikan yang besar. Ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan Yunus agar tidak tenggelam. Ikan besar itu datang dan membuka mulutnya dan menelan Yunus. Ya, ikan itu menelan Yunus, hidup-hidup selama beberapa hari Yunus ada di dalam tubuh ikan tersebut. Ya, menurut kalian ada berapa hari dan berapa malam Yunus di dalam perut ikan? Ada yang tahu di antara kalian? Yunus di perut ikan, ya, 3 hari 3 malam Yunus tinggal di dalam tubuh ikan tersebut. Di sana Yunus aman, walaupun tempat itu bukan tempat yang menyenangkan mungkin bagi Yunus. Mungkin itulah tempat terbaik bagi Yunus untuk memikirkan atau berdoa dan bertobat dari ketidaktaatannya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dia. Ya, dia bersyukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan dia dan berjanji untuk menaati Allah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, lalu Allah membuat ikan itu, ya, lalu Allah membuat ikan itu terbenam dengan dekat dengan pantai dan memuntahkan Yunus ke daratan. Ya, sekali lagi Allah memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe. Kemudian apa yang Yunus lakukan? Yunus pergi ke situ, dia memberitahu semua orang termasuk raja pada saat itu bahwa oleh karena dosa mereka yang mengerikan, Allah berencana untuk membinasakan mereka dalam waktu 40 hari, adik-adik. Ya, kalian bisa bayangkan ya. Dan seluruh bangsa itu mendengarkan Yunus pada saat itu. Ya, raja memerintahkan agar semuanya, bahkan binatang-binatang, mengenakan kain kabung dan berpuasa. Mereka harus berhenti makan untuk menunjukkan bahwa mereka mengakui semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Kemudian apa yang mereka lakukan adalah semua orang menggunakan waktu untuk memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka. Mereka mengubah cara hidup mereka yang lama dan berdoa agar Allah membebaskan, agar Allah berbelas kasihan kepada mereka. Adik-adik semua, di dalam cerita kehidupan Yunus, ini mengingatkan kalian atau Om Foris, belas kasihan dan pengampunan Allah yang luar biasa saat kita berusaha menaati kehendaknya. Di saat kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, besar kasih Allah kita akan merasakannya. Di saat kalian ibadah, sekolah, tidur, dan lain sebagainya, mintalah Allah untuk menolong kalian dan berdoa agar kalian dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian. Ya, salah satu pesan utama dari Yunus, ya, dari kisah Yunus atau cerita Yunus pada pagi hari ini adalah kasih dan belas kasihan Allah menjangkau melampaui umat perjanjian seluruh dunia. Ya, ke seluruh dunia. Seperti Allah berjanji kepada Abraham di dalam, kalau kalian melihat dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-3b, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-3b. Allah memanggil Yunus untuk memperingatkan bangsa Asyur tentang kehukuman yang akan menimpa mereka. Yunus adalah seorang nabi yang begitu populer pada saat itu di Israel. Selama masa pemerintahan Yerobeam kedua, tidak ingin melihat orang Niniwe diampuni. Jadi sebagai gantinya dia naik kapal ke Tarsis. Bagi Yunus orang-orang Niniwe itu tidak pantas oleh ditebus.
Makanya Yunus melarikan diri apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Ya, dia tidak percaya bahwa kalau mereka perlu menerima belas kasih ilahi karena mereka adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, ketika Yunus keluar dari ikan besar itu di akhir ceritanya, dan pada akhirnya dia menaati apa yang menjadi perintah Allah kepada dia. Dan dia berkhotbah di Niniwe, semua orang yang hidup di kota itu bertobat. Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada orang-orang yang remuk hatinya dan menyelamatkan nyawa mereka. Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi anak-anak semua pada pagi hari ini atau adik-adik semua, kita diingatkan kembali bagaimana kita diingatkan, ya, bagaimana kita harus menaati apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti Yunus diperintahkan, bagaimana apakah dia taat atau tidak. Pertama dia tidak taat, dia melarikan diri. Tapi yang kedua, dia mau menaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena Allah berbelas kasihan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, Yunus diperintahkan untuk mau memberitakan Injil di Niniwe. Karena Allah ingin mengasihi orang-orang yang berdosa. Biarlah pada pagi hari ini adik-adik semua, biarlah kalian juga berdoa secara pribadi. Supaya kalian bisa melakukan segala apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian. Terima kasih kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang Om Foris sampaikan. Dan sebelum kita mengakhirinya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka bisa memuji Engkau dan mereka sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan terlebih-lebih dalam situasi seperti ini Tuhan. Engkau berkati mereka dalam sekolah mereka, Engkau berkati kedua orang tua mereka dan saudara, kakak dan adik mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, walaupun belum waktunya kami bertemu tatap muka bersama dengan guru-guru sekolah minggu, tapi kami percaya bahwa suatu saat nanti kami akan bisa bertemu seperti biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu berdoa buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, pada pagi hari ini yang menjadi ayat hafalan kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Ya. Sekali lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Kalau kalian sudah mendapatkan, kita akan baca bersama-sama ya. Ini yang menjadi ayat hafalan kita. Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Ya, dikatakan jikalau kamu mengasihi, kalau kita mengasihi Allah, kita menaati apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman yang harus kalian dengarkan ya. Hari ini kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus baca Alkitab kalian di rumah ya. Berikut bacaan Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Ada yang gak suka nih waktu kalian rajin baca Alkitab dan taat perintah Tuhan. Siapa itu? Dia adalah iblis. Hati-hati ya, dia pasang perangkap supaya kalian malas dan tidak lagi mencintai Tuhan. Nah, kita akan belajar pujian ini ya. Awas, iblis musuh kita. Dia jalan sini sana.
Tetap rajin beribadah, jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa juga berdoa di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.